aka si Black berperan seharusnya sebagai Soekarno tapi masa Soekarno hitam, jadi saya sebagai Sodan Gosinggi. Adila Kritya sebagai BM. Iya. Nama saya Muhammad Jafar, RT 04, berperan sebagai Sudiro. Saya Ivan Bro, RT 03, berperan sebagai Said Timli. Perkenalkan, nama saya Bima Aula Umar. Saya di sini menjadi Laksamana Meda. Saya Iksan Wijaksana berperan sebagai Sultan Syahri. Saya Fitri Maskara, saya jadi Daryl Soleh. Nama saya Rizal Rizky Irawan, saya berperan sebagai Sukarni. Saya Yoga Ramadhani, saya berperan sebagai Darwis. Saya Rashmi Melani, berperan sebagai Sudi. Saya Esriel Safira sebagai Latif Jenderal Intan. Saya Kiniko Anissa berperan sebagai Fatmawati. Perkenalkan, saya Fikri sebagai Wikana. Saya Ipul, berperan sebagai Yusuf Kunto. Terima kasih Maxi. Saya Gala Afriawan, saya sebagai Naib Kapal Musbah. Soekarno. Terima kasih Maxi. Saya Andi Prasetyo dari RT 01. Saya sebagai Bu Hana. Mas, maaf, saya sedang lewat. Saya Topik, saya jadi Mister Ahmad Subarjo. Tepuk tangan. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Menurut yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan-gencatan. Karena begitu, Jepang sudah tidak ada menang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Ya, betul itu. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang kabar itu? Saya dengan Sukarni, dengan Syahrir mendengar berita itu di radio bahwa Jepang mengumumkan tentang kejahatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam keadaan vacuum of power. Benar, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, sobat? Karena PPKI adalah badan buatan Jepang. Kita tidak ingin ada Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Lalu, siapa yang akan memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Bukankah Bung Karno itu ketua PKI? Apakah dia setuju? Kalau beliau menginginkan teks proklamasi itu tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau tidak apa? Kita perlu bicara secara halus-halus dengan beliau, wis. Betul kawan, kekerasan tidak akan memperselesaikan masalah. sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Saya, Wikana, dan Darussaleh akan pergi ke kediaman Bung Karno. Sedangkan untuk Bung Darwis akan menyampaikan ke anggota pemudanya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Betul. Betul. Silakan masuk. Silakan duduk. Jadi ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita harus kobarkan revolusi.
kami semua sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Betul, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Ini lahirku. Seret saya ke pojok situ dan penggal lahir saya sekarang juga. Gak usah nunggu hari esok. Jepang adalah masa silam dan Belanda yang akan menguasai negara kita. Jika saudara-saudara ingin memerdekakan sendiri, kenapa tidak memerdekakan sendiri malah meminta Insinyur Soekarno yang memerdekakan negara kita ini? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu dikasih untuk kita sebagai hadiah? Mengapa kita sendiri yang tidak memerdekakan negara ini sebagai suatu bangsa? Kekuatan kita tidak cukup untuk melawan Jepang. Coba bayangkan bagaimana kita akan berdiri tegak di kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita terlepas dari belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, kita akan berhenti sebentar. Mari Bung, kita sudah masuk. Bagaimana nih Bung, para pemuda menuntut kita untuk segera kemerdekaan ini Bung? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya secara matang. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, Bu. Ya, saya setuju. Sekarang kita memikirkan sekutu dahulu, karena kemungkinan mereka akan kembali ke sini lagi. Perihal kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan pada saat rapat PPKI tanggal 18 Agustus nanti. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, kita abaikan saja. Lagi pula, pemikiran mereka masih pendek. Sekarang kita melakukan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah Bu, berarti kita semua harus sependapat. Ya, kita sependapat. Begini saudara, setelah kita berunding tadi, kita tidak akan tergesa-gesa untuk memerdekakan kemerdekaan negara kita. Kita akan berunding dan berapa lagi di PPKI nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara. Ada apa saudara datang ke sini? Pak sepagi ini. Kami bermaksud mengajak Anda dan Soekarno untuk ikut ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa maksud saudara? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan untuk menghindari dari bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya istri Anda dan anak Anda ikut sertakan Bu untuk keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Kemana perginya Soekarno dan Hatta ya? Aku yakin Wikana pasti tahu di mana Soekarno dan Hatta berada. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakan padaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka sampai di Jakarta. Aku akan menjamin kemerdekaan kalian esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, antarkan saya ke Rengas Dengklok sekarang. Maaf saya Pak, Ya, mari saya antarkan. ya. Nah, sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kerancangan kami, Bung. Kami membawa Anda ke sini untuk keselamatan Anda. Kami akan membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari saya sudah katakan kepada kalian bahwa kemerdekaan ini harus ada di sidang PPKI? Memang benar, apakah kita harus menunggu negara ini dimerdekakan oleh Jepang? Dan mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI bahwa kita saja bisa memerdekakan negara ini? Kita harus memerdekakan negara ini tanpa campur tangan dengan negara Jepang. Pendapat itu benar, tapi ini masih terlalu dini untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap. Kita masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan menunggu janji itu selamanya, Bung? Kita harus memproklamasikan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berbebas
Sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Jangan sampai ada ketegangan di antara kita, oke? Oke. Mari Bu. Silakan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Memang benar kita belum mempertimbangkannya semua dengan matang. Tapi kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan memang benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah ini mungkin bisa dilaksanakan? Tentu saja bisa. Selagi kita berusaha, kita dapat jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi apabila pihak Jepang maupun sekutu tidak menerima proklamasi bangsa kita ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Sekarang terima kasih. Jadi bagaimana keputusannya? Kita setuju bahwa kemerdekaan ini tanpa ikut campur tangan dengan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, kita akan laksanakan besok pagi. Siap. Selamat malam, ada apa Bu? Ya, selamat malam Laksamana. Maaf, malam-malam mengganggu Anda. Kami perlu tempat untuk mempersiapkan proklamasi besok hari ini. Benarkah itu? Kalau begitu saya sangat senang mendengarnya. Silakan masuk, gunakan ruang yang Anda butuhkan. Saya akan pergi untuk beristirahat dulu. Terima kasih Perwira. Ada yang telah memaksa kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks siap dibaca di hadapan saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara menyetujuinya supaya kita terus berjalan dan menyelesaikan pekerjaan sebelum fajar menyingsing. Hadirin yang ada di sini untuk menandatanganinya. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang datang saat ini seperti Amerika? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbicara dengan bahasa yang lain. Lalu bagaimana Bung? Menurut saya, naskah ini tidak boleh ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lalu siapa yang menandatanganinya? PPKI itu adalah lembaga Jepang. Naskah proklamasi ini tidak boleh bercampur tangan dengan Jepang. Oh benar, nah. Bagaimana? Adakah di antara kalian yang punya usul untuk masalah ini? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, artinya atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah tersebut cukup 2 orang saja? Anda dan Bung Hatta. Bagaimana? Usul yang bagus. Oke, bagaimana hadirin? Kami setuju. Saya pilih, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih telah menemani di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih pada Gusti Allah Pak yang telah membantu kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lantas bagaimana untuk acara besok Pak? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum ada bendera Pak, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang hanya tersisa hanya merah dan putih. Lalu bagaimana? Tentu saja, buat bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau bendera itu kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, bendera Sangsaka Merah Putih. Baiklah Pak, sebaiknya Bapak menyiapkan pidato untuk besok. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia
telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu. Seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk menyebarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Berkibarlah benderaku, damai suci kata berwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani memburu dan hendak serta rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita percaya semua bisa kita atasi. Lumbung apa yang terjadi? Ayo. Malam ini juga Bu, kita bubarkan revolusi. Kami semua sudah siap. Astagfirullah. Anda dan Soekarno untuk ikut ke tempat pengajian. Para muda untuk segera kita memerdekakan negara ini kita. Tapi kita tidak boleh bergawah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang.
Makasih telah menemani Bapak sampai keadaannya mendesak telah memaksa kita melaksanakan Saya Kenang Afriawan sebagai naib.